Ya, halo, halo. Non, Oh ya, ya, ya. ya. Harus. Baik, teman-teman, selamat malam. Baik lagi di platform saya, pribadi saya, yaitu YouTube channel Abed Parmus. Bersama saya Parmus, kali ini saya kehadiran tamu yang cukup berpengaruh dalam pemikiran dan opini, apalagi mengenai karya beliau gitu, yang mengkonstruksi atau menggiring saya berdemotivasi gitu. Pertama, saya mengenal beliau dari virtual ya, dari saya lupa tahunnya. Intinya saya mengikuti beliau di Twitter. Beliau dari 2018 silam, tweet-tweetnya. Orang tersebut sempat ramai lah di algoritma mengenai filsafat-filsafatnya pada saat itu. Akhirnya di YouTube-YouTube yang lucunya tuh menyerang salah satu anak tokoh lah gitu. Bisa disebut kayak Wilda bla 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 gitu mengenai demotivasionalnya. Dan itu menurut saya itu berpengaruh hidup saya tentunya. Ini dia siapa lagi kalau bukan Kang Sarip Maulana. Beliau putra dari seorang guru besar FRSD ITB, yaitu Profesor almarhum Setiawan Sebana yang dijuluki sebagai seniman kertas. Pernah mengajar di salah satu universitas Parahyangan Katolik sebagai dosen filsafat dan pernah kuliah doktoral di Sekolah Tinggi Filsafat Trikarya dengan fokus kajian tentang pemikiran media sosial dan demokrasi radikal. Di masa pandemi, Kang Sarip sempat menginisiasi kelas belajar filsafat daring bersama kelas isolasi yang masih berjalan. Udah Bukunya yang nggak. pernah ditulis, ya, bukunya yang pernah ditulis antara lain kumpulan kalimat demotivasi, panduan menjalani hidup dengan biasa-biasa saja, nasib manusia, kisah awal ujarah, Exil di Rusia, kumpulan kalimat demotivasi 2, panduan hidup bahagia untuk mediocre, pengantar ilmu komunikasi, Charles Handoyo sang demotivator, kumpulan kalimat demotivasi 3, panduan untuk hidup tanpa panduan, dan seni berfilsafat bersama anak. Tentunya beliau juga pernah menjadi salah satu narasumber publik di Filosofes ID 2020 serta pengajar Philo-Kids atau kelas filsafat untuk anak dari 10 tahun sampai 15 tahun. Tulis-tulisannya dapat bisa dibaca ya teman-teman di beberapa media seperti indoprogress.com, popharini.com, antinomi.orang, dan jurnal.id. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Menghimbau malam ini ada agenda. Siapa sih sebenarnya Sarip Maulana? Penulis, filsuf, akademikus, atau siapa artis teh dan seterusnya. Dan bagaimana setelah cancel culture ini? Apakah ini bagian dari perjalanan spiritual? Malam ini kita akan mengeliti beliau dan mengulas secara duniawi maupun ukhrawi. Silakan Kang. Ya, halo Parmus. Terima kasih perkenalannya. Eh, Mungkin ada berapa aku koreksi ya, karena aku kena cancel, jadi tulisan-tulisanku sudah tidak ada di media-media tersebut. Eh, sudah aku angkat lagi di blog pribadiku. Lalu kelas isolasi juga sudah dibubarkan oleh anggota-anggotanya. Jadi sudah tidak ada. Aku sekarang bikin uh, apa platform baru namanya Contoh Mokoto project. Project ya. Itu tapi ya santai aja, sekarang tidak kejar apa-apa. Uh, ya apa yang dibacakan oleh Farmus itu adalah CV aku sebelum kena cancel. Sekarang hampir semuanya sudah tidak ada, dosen pun tidak, S3 pun tidak. Buku-buku yang disebutkan itu sebagian besar sudah ditarik dari penerbitan, dan itu fenomena yang luar biasa buat saya. Waktu itu kejadiannya 9 Mei ya, 2024, dan sejak itu hidup saya berubah. Tetapi apa uh, banyak peristiwa yang kemudian terjadi di antara itu, yang kemudian justru membuat saya semakin
kuat berfilsafat ya, kuat menekuni filsafat, karena saya sudah lagi tidak memperdalam filsafat di kampus, sudah tidak lagi memperdalam filsafat dari buku-buku, tetapi sekarang dari kehidupan secara langsung. Itu yang selama ini saya tidak pelajari, karena saya ini hidup dalam menara gading akademik ya, dari lulus SMA, kuliah S1, S2, lalu tidak lama kemudian S3 begitu ya. Jadi saya lupa bagaimana menjalani hidup itu. Nah, setelah kena cancel, itu ternyata ya hidup itu ya banyak yang berbeda ya dengan apa yang saya pelajari dalam dunia akademik begitu. Jadi kalau teman-teman mengira saya di cancel itu drop ya, apa terpuruk, ada benarnya, tapi itu awal-awal saja begitu ya. Awalnya bagaimana tidak terpuruk ya, hidup itu berubah. Biasa saya mengajar, lalu tidak mengajar, lalu biasa saya berkomunitas dengan teman-teman filsafat, lalu tiba-tiba tidak ada teman waktu itu ya. Tapi lama-kelamaan sebenarnya tidak ada apa-apa gitu aja. Jadi hanya sekedar apa ya, ya seperti orang pindah dari SMP ke SMA begitu kan, ada perubahan teman-teman, ada perubahan lingkungan, ada perubahan cara belajar, ada perubahan dalam melihat dunia. Ya hanya sebatas itu aja. Selebihnya tidak ada hal yang aneh sebenarnya. Tapi sepertinya begitu heboh gitu orang-orang pada masa itu gitu. Gitu Farmus, pengantar dariku ya. Ya, cuman Kang, aku beberapa minggu lalu menonton salah satu podcast bersama teman Akang gitu yang berjudul Malapetaka Hasrat ya. Aku pikir Kang Sarip semacam apa ya, mengeluarkan semua gitu. Akhirnya benar-benar diri Kang Sarip akhirnya gitu. Tentunya kan saya teman-teman diskusi sama teman Diki gitu di platform departemen. Ini mah juga lain Kang Sarip ya, keluar apa masih gimana gitu. Tapi alhamdulillah gitu, saya bersyukur gitu melihat Akang sudah progres kembali, atau enggak terbunuh dan bangkit kembali lah, kurang lebih seperti itu kan. Ya, podcast bersama teman saya itu, Hamal itu menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya di tayangan publik itu saya bicara apa adanya saja begitu ya, tidak khawatir sesuatu, tidak takut begitu ya. Saya ceritakan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Bahwa ya mungkin saya ada kekeliruan pada orang lainnya sebagaimana kita bersosialisasi ya, tetapi efeknya begitu heboh dan dibesar-besarkan oleh influencer lah, kira-kira begitu. Dibuat di framing ya kira-kira, dan masuk berita-berita besar ya, media-media besar, sehingga jadi seolah-olah berita itu menjadi satu yang sahih ya, jadi suatu yang dikasih oleh media gitu ya. Nah ini aku pikir ketika saya diberi kesempatan untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, ya saya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi ya, karena saya itu tidak pernah. Farmus kalau mengenal saya dari dulu, itu saya tuh orang yang begini-begini aja, sama aja gitu ya. Saya tidak pernah mengubah karakter gitu ya, tidak pernah. Mungkin saya pernah hijrah semacam itulah, tapi paling sebentar lah, nggak pernah terlalu lama hijrah gitu ya. Ya saya begini aja dari dulu. Cara saya menghadapi orang begini, cara saya berkomunikasi dengan orang seperti ini, cara saya bicara pada perempuan gitu ya. Kalau itu menjadi masalah ya, ya begitu-begitu saja begitu ya, tidak ada yang berubah. Bahkan setelah di cancel pun saya tidak merasa harus mengubah secara drastis gitu ya. Ya ada mau bagaimana lagi, justru itu menunjukkan bahwa ya saya konsisten begini orangnya gitu ya. Terserah kalau misalnya teman-teman itu ada yang tidak suka gitu, saya pikir itu wajar aja ya, ketika orang itu menunjukkan karakternya yang selalu menunjukkan karakternya yang asli, yang otentik ya. Saya kira orang pasti ada yang tidak suka, kecuali saya ini people pleaser ya, selalu menyesuaikan dengan orang lain, selalu ingin berusaha membuat orang lain senang. Nah mungkin yang suka sama saya akan lebih banyak gitu gitu ya. Nah
Pertanyaan selanjutnya, Kang, apakah ini bagian dari perjalanan spiritual dalam arti perjalanan filsafat Akang dulunya menara gading akademik akhirnya ditusuk beneran gitu. Itu ungkapan yang pada akhirnya sangat sangat tepat karena eh, saya belajar di dunia akademik itu lama sekali, maksudnya saya hampir sepanjang hidup saya dihabiskan di dunia akademik sebagai mahasiswa, sebagai dosen. Pada akhirnya sekarang saya bisa katakan menggelandang gitu ya, tidak jadi mahasiswa manapun, tidak jadi dosen manapun. Saya berjuang setiap hari untuk hidup sebagai manusia biasa, begitu dalam arti tidak lagi pakai teori-teori, tidak lagi pakai kerangka akademik dalam melihat sesuatu, tapi langsung merasakannya gitu ya. Saya kira betul bahwa saya jadi filsuf beneran karena saya mencoba memecahkan masalah-masalah yang real dalam hidup gitu. Entah itu dengan pikiran reflektif, entah itu dengan tindakan langsung, tapi saya ngerasa apa ya, dulu itu ya bacot aja gitu loh, kayak ngomongin Nietzsche, ngomongin Nietzsche ya kayak yang keren aja, Nietzsche gitu ya. Tapi tidak ada rasanya dulu ngomongin Nietzsche itu, tidak berasa apa ya, hanya ngomong aja gitu loh. Saya bisa ngomongin Zarathustra, ngomongin will to power gitu ya. Tapi sekarang saya kalau ngomongin Nietzsche ya saya bicara tentang pengalaman saya, renungan saya, ya udah sama kali sama Nietzsche lah. Ininya ya apa berdarah-darahnya dan sebagainya gitu loh. Ya mungkin dia lebih sastrawi dan orang Jerman lah gitulah. Tapi saya bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu. Itu bukan teori lagi, itu sesuatu yang saya alami sehari-hari gitu. Nah, Kang, balik ke zaman mau ke kuliah, Kang. Sesudah kuliah gitu. Nah, sih bisa jadi pengajar, Kang, atau menjadi dosen awalnya kan? Bukankah Akang punya musik atau band atau grup musik gitu? Apa ada arahan dari orang tua untuk menjadi dosen itu sendiri? Ya orang tua saya dosen ya, ibu saya dosen sastra Jepang dulu di Unpad, bapak itu dosen seni rupa. Tentu ada teladan ya, untuk saya menjadi dosen itu ya pasti ikut jalur orang tua, dan biasanya memang jadi dosen itu kadang ada rekomendasi lah. Orang tahu kalau dosen itu, menjadi dosen itu tidak sesederhana seperti melamar kerja kemudian diwawancara, dites masuk, tapi menjadi dosen harus ada rekomendasi dari dosen lainnya, dan itu semacam privilege ya buat saya. Tapi juga ya mungkin saya ada kesukaan dalam mengajar. Ya jadi memang dulu jadi dosen itu jalurnya pada awalnya ya tentu direkomendasikan orang tua pada awalnya ya, tapi juga tentu orang tua pun bisa ya, karena orang tua itu juga dosen, tentu tidak, saya pikir juga tidak sembarangan untuk menyuruh anaknya begitu saja menjadi dosen ya, karena mengajar itu kan perlu semacam dedikasi juga gitu ya. Beda mungkin kalau saya ini anak polisi disuruh jadi polisi, atau saya anak dokter disuruh jadi dokter, ya bisa-bisa aja, tapi kalau dosen kan dia harus ada panggilan untuk mengajar gitu loh. Bukan, dosen di kampus random cenah. Ya ini dasarnya mahasiswa saya suka ini aja apa, suka ngomen aja nih. Ya gitu. Ngomongin kampus random, Kang. Agang kan dulu aku baru tahu di salah satu podcast temen Akang gitu, ternyata Akang tuh sebagai honorer gitu. Sempet gak Kang pengen tes P3K untuk CPNS gitu sebagai dosen? Sempet tuh gitu? Enggak ya, soalnya aku tuh ngajar di negeri tuh paling sempet di ITB, tapi di ITB juga jadi asdos aja. Waktu itu asa susah masuk ke teh karena harus lewat jalur-jalur yang agak rumit ya. Tapi aku teh gimana ya, aku mau dibilang kayak jadi dosen teh ya gitu aja. Pernah jadi dosen tetap di Telkom University, tapi aku kan nggak bisa kerja kantoran gitu ya, ya kantoran lah itu juga, tapi aku nggak bisa diatur-atur kayak dosen tuh kayak pegawai gitu loh, agak susah gitu. Jadi akhirnya aku lebih sering loncat-loncat jadi dosen tuh, jadi ngajar di sini, ngajar di situ.
sejujurnya nih ya, aku jadi dosen tuh senang, tapi aku nggak suka ininya, birokrasinya lama-lama, gitu loh. Jadi dosen tuh kan sekarang kayak ini, kayak pegawai kantoran kadang-kadang. Jadi ada fingerprint, ada target-target manajemen gitu loh. Jadi sudah seperti itu. Nah, aku tuh pada dasarnya pada akhirnya aku akan mengatakan saya senangnya mengajar gitu loh. Makanya saya bikin kelas-kelas gratis gitu. Saya dulu ngajarnya tuh di kafe gitu ya, di macam-macam lah, kelas publik rata-rata saya tuh bikin kelas. Nah, makanya saya akhirnya berpikir bahwa panggilan hidup saya itu mengajar, jadi bukan jadi dosennya itu gitu loh. Gitu ya. Bahkan saya tuh kalau jadi dosennya males-malesan ya, sebagai pekerja kantor tuh males-malesan gitu. Tapi ya kalau disuruh ngajar saya senang, disuruh nulis saya senang. Itu makanya saya nggak pernah tahan dalam kampus manapun, pasti dikeluarin ya, nggak tahu macam-macam ya, kayak sekarang aja tiba-tiba dikeluarin. Nah, Akang merasa gak, Kang, dampak rockstarnya gitu terasa ketika membuat karya demotivasi gitu, melonjak banget gitu se Indonesia bahkan. eh saya nggak tahu apa yang dimaksud sebagai rockstar itu, tapi kalau saya duga adalah dari demotivasi itu ada jalan untuk membuat filsafat lebih dikenal secara publik. Dan demotivasi itu kan aku pikir secara psikologis cocok ya untuk Gen Z gitu loh, waktu itu. Jadi apa ya? Aku kira sisi rockstar dalam artian apa ya? Seorang pembaca atau penulis filsafat itu bisa agak apa ya? Agak nyeleneh gitu ya, atau agak berbalut humor, tetapi sekaligus ya slengean gitulah. Aku melihatnya seperti itu kalau kamu maksud sebagai rockstar, karena stereotip dari teman-temanku pembelajar filsafat itu mereka itu sangat serius dan kaku begitu, serius dan kaku, dan kadang tidak suka filsafat itu dihadirkan di ruang publik dengan cara seperti saya dan Nino di kelas isolasi dulu. Saya sama Nino kan kadang sambil mabok gitu ya, membawakan filsafat tuh, terus bercanda itu yang kasar sekali gitu loh, ngomong tuh ya anjing goblok gitu ya, sama Nino tuh ngobrol tuh seperti itu. Orang mungkin ada yang tidak suka, kayak kok filsafat begini ya, seperti direndahkan, padahal filsafat itu sesuatu agung. Tapi saya tidak melihat hal seperti itu ya. Justru saya pikir kalau bisa bawakan filsafat dengan santai itu, justru saya pikir ada hal tertentu yang justru berempati pada publik waktu itu ya. Jadi bahkan sampai dulu kami ada rekan orang Jepang yang ngajar di Scotland, di Edinburgh, Morisato. Saya sempat tanya, kenapa kamu mau kerjasama dengan kami kelas isolasi, padahal komunitas filsafat itu banyak. Dia bilang, saya belum pernah lihat bahkan dimanapun ada membicarakan filsafat itu seperti kalian, sambil mabuk begitu ya, sambil ketawa-ketawa, sambil wah kayak orang gila gitu, ngomong filsafat itu sama sekali tidak akademis, tidak jaim gitu loh. Nah, jadi saya kira itu yang kemudian mungkin disukai oleh sebagian orang, tapi bagi mereka yang serius ya itu haram ya gitu. Mungkin tulisan-tulisan Akang sederhana dan bisa relate gitu, Kang, di usia quarter life crisis gitu mengenai demotivasi ini. Ya, saya kira begitu ya, karena saya membuatnya menjadi semacam quote. Ya, karena quote itu bagi Gen Z yang malas membaca itu agak enak gitu untuk dibaca. Tapi tentu saya nggak mengatakan bahwa demotivasi itu semacam suatu filsafat yang serius ya. Itu memang untuk menyegarkan, itu kayak filsafat jenis self help sebenarnya. Jadi kayak langsung dicerna aja gitu. Jadi nggak perlu orang berat-berat mencerna, nggak perlu berat-berat berpikir gitu. Tapi kalau orang baca demotivasi ya pasti ada sisi yang kemudian
sisi beratnya juga ada ya di bagian esai-esainya itu. Iya. Nah, Kang, kalau untuk Gold Pedal Guitar Quarter teh apa sih itu teh? Band Oh, apa? Golpeador. Ya, bisa dijelaskan nggak? Ya, project aku main gitar berempat. Jadi, aku kan main gitar klasik lama sekali, Parmus, dari saya SMP. Jadi umur 14 itu saya belajar gitar klasik sama guru privat namanya Pak Prawoto, saya ingat ya. Ini bagus sekali kamu nyinggung gitar klasik. Sekarang saya hampir lupa saya bisa main gitar klasik. Eh apa? Eh nah terus habis itu eh saya belajar sama Pak Ridwan lama sekali lah, betul lama-lama, ada yang 9 tahun, ada yang 4 tahun gitu loh. Nah, terus saya suka konser dulu, lalu saya menjadi pengajar gitar bertahun-tahun, lama sekali. Jadi saya tuh lebih lama main gitar sebenarnya daripada filsafat. Saya juga nggak ngerti kenapa jadi ke filsafat gini, mana di cancel lagi gitu. Nah, terus saya bikin kuartet. Kuartet itu format berempat dalam main musik. Bikinlah saya Golpeador Quartet itu berempat sama Pak Wijaya, dosen arsitektur ITB, lalu si Leo ada pemain gitar, guru gitar, dan Christian ya. Nah, saya nggak tahu, sejak masalah saya ini saya tidak berbicara pada mereka, mungkin mereka pikir beritanya benar gitu, jadi saya tidak aktif lagi di kuartet itu. Ya begitulah, karena sangat heboh beritanya, jadi nggak tahu, saya nggak tahu siapa yang masih teman, masih nggak tahu, saya nggak tahu dan nggak peduli juga sih. Hmm. Apa bisa jadi jalan Akang, Kang, sebelum jadi dosen? Apakah jadi musikus kah dulu? Sem- Ya, saya pernah aktif ya, eh, main musik. Jadi saya pernah reguler gitu loh di beberapa hotel, restoran, pernah punya band waktu SMA, kuliah, terus pernah main jazz beberapa kali. Itu pernah agak serius aku menekuninya, tapi di mana ya main musik tuh di kita duitnya Iya. kurang ya. Main di kafe gitu kan, kayak main di Hilton, hotel segede Hilton tuh, ya waktu itu aku bayarannya ya nggak gede lah, cuman eh, dikasih apa, makan aja, makan all you can eat gitu, tapi selebihnya nggak terlalu apa, menjanjikan lah jadi musisi itu ya, kalau di kita ya. Nah, Kang, dulu Akang kan pernah eh, menjalani ke Rusia atau ke Moskow gitu. Sebenarnya itu Eh, apakah agenda pameran wayang keroncong atau gimana, kan? hmm, Wah, kamu serius juga ya menyelidiki ya. Enggak, dulu pernah ke Rusia 2017, 2018 itu aku bareng teman-teman ISBI, itu aku ikut satu festival boneka, dan mereka punya kelompok yang bawain wayang keroncong. Nah, aku apa eh, jadi penata musik yang 2017, yang 2018 aku jadi sutradara. Jadi 2 kali aku ke sana. Waktu itu pengalaman yang luar biasa. Jadi apa? Aku cukup berkesan waktu itu karena ya ke Moskow untuk berkesenian, lalu uh, apa ya, pengalaman luar biasa karena aku pernah menulis tentang eksil ya, tentang orang yang Hmm. pergi ke Rusia tahun 58 lalu nggak pulang sampai tahun 2007, dan itu kan banyak dari cerita Pak Awal itu tentang Rusia gitu. Nah, Pak Awal meninggal, aku kemudian nggak lama kemudian pergi ke Rusia, jadi itu sangat berkesan. Jadi apa yang dia ceritakan itu kemudian eh apa, menjadi kenyataan gitu, menjadi saya alami gitu, gitu ya. Nah, ngomongin kesenian, Kang. Seberapa pengaruh, Kang, pemikiran Ayahanda terhadap Akang gitu, melihat atau memotret seni itu sendiri? Ya sangat berpengaruh karena
terutama soal keterbukaan ya, soal diskusi. Makanya saya pikir ada privilege tersendiri bagi orang yang belajar filsafat atau apa ya, berpikir kritis, berpikir bebas, itu kalau punya suasana yang mendukung, lingkungan yang mendukung. Saya tentu punya privilege dengan ayah saya yang bisa berdiskusi terus-menerus soal itu. Tetapi saya kira tidak semua orang punya keluarga seperti itu, ya. Ya, ya. Ada yang baru belajar filsafat sudah dianggap sesat, ya, dimasukin pesantren, ya, diruat, diruqyah, gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Tapi saya punya kelebihan itu di rumah. Jadi saya bisa diskusi. Ya, renungan bapak saya tentu awalnya saya nggak ngerti karena saya masih kecil ya, tapi lama-lama saya mengerti, saya bisa mencerna dan saya bisa menerapkan lama-lama. Cuman itu yang poin saya yang ditulis di Seni Berfilsafat Bersama Anak itu saya mencoba mengajak orang tua untuk terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan anak yang bernuansa filosofis gitu. Jadi supaya orang tua itu tidak resisten terhadap pertanyaan-pertanyaan filosofis dari anak gitu. Makanya lahir Gitu. Jadi untuk anak, Kang. apa? Makanya itu yang men-trigger Akang untuk menulis filsafat untuk anak ya. Ya, kira-kira begitu. Bukan berarti saya suka anak-anak ya, bukan. Tapi saya merasa bahwa saya punya keuntungan dulu, punya orang tua yang